Baik, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan video saya sebelumnya ya, tanggapannya cukup ramai. Nah, linknya ada di kolom description ini kawan-kawan ya. Yaitu tentang bagaimana memperlancar aliran air dari tandon tanpa memakai pompa. Nah, di video saya tersebut saya sudah sebutkan bahwa kita kalau mau lancar tanpa pompa itu bisa dengan cara membesarkan tandon ya. Ini lubang tandonnya. Jadi lubang dari tandon itu kan biasa standarnya 3/4 ya. Kalau tandon-tandon yang ukuran setengah meter kubik itu keluarannya itu 3/4. Nah, kalau kawan-kawan pengen lebih lancar itu digedein lubangnya. Jadi misalkan ini ya 1 inci atau 1,5. Bahkan ada juga kawan-kawan yang sampai digedein jadi 2 inci gitu. Nah, jadi dari tandon itu udah 2 inci, kemudian dibawa sampai ke bawah, ke lantai bawah misalkan ya, tandonnya ada di atas, bawa sampai ke lantai bawah. Kemudian pas ketika masuk ke keran-keran itu baru diganti menjadi setengah inci karena rata-rata ukuran keran kan setengah inci. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya misalkan, Pak, bagaimana kalau pipa di dalam rumah saya udah tertanam di dalam dinding ukuran setengah gitu. Ya kalau udah kayak gitu ya nggak bisa ya kawan-kawan. Ya kawan-kawan nonton aja video ini gitu. Nggak usah diikutin kalau emang nggak bisa. Tapi kalau bisa ya direnovasi rumahnya gitu. Nah kalau terlanjur setengah inci gitu ya dipasang pompa kalau mau kenceng, nggak ada pilihan lain. Nah ada beberapa kawan itu yang meskipun ditanam di dinding tapi nggak full ya, maksudnya itu banyak pipa yang masih di luar gitu ya kelihatan, sehingga mereka bisa menggantinya. Jadi beberapa orang itu ada yang nanya, Pak, bagaimana misalkan keluaran dari tandon saya ubah jadi 2 inci, kemudian nanti sebelum masuk ke dinding nanti baru saya ubah ke setengah inci misalkan. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, termasuk bagaimana Pak kalau tandon ini nggak saya gedein lubangnya ya, tetap 3/4, lalu saya besarkan jadi 2 inci, lalu bawa ke bawah, lalu dikecilkan lagi. Nah, gitu. Jadi saya sudah berusaha merangkum ya kawan-kawan, merangkum dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan, lalu saya membuat permodelan pipa ada menjadi 5 ya, 5. Nah, ini masing-masing kawan-kawan bisa lihat. Yaitu ada yang bagaimana kalau pipanya kecil semua dari tandon sampai ke pemakaian ya, ke keran-keran. Kemudian bagaimana kalau kecil lalu diperbesar baru kemudian keluar di keran-keran. Kemudian bagaimana kalau pipanya kecil diperbesar lalu kecil lagi baru ke keran. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kalau pipanya dari tandon tuh besar semua baru kecilnya di keran ya, langsung di keran dikecilinnya. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kalau pipanya besar ya, seperti yang pertanyaan tadi, kemudian masuk ke dinding jadi kecil ya, kemudian masuk ke keran-keran. Nah kawan-kawan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, kita nggak usah main kira-kira, saya langsung praktekkan aja untuk kawan-kawan. Nanti kita akan ambil kesimpulan ya, mana yang alirannya paling lancar, mana juga yang paling lambat. Ayo kita lihat sama-sama. Tentu saja nanti saya tidak akan memakai pompa real, tapi berupa simulasi. Jadi anggap aja kawan-kawannya, misalkan kayak gini ini, nanti kita anggap ini itu keluaran keran kiri, keran kanan kayak gitu ya. Terus kalau kayak gini kita anggap ukuran pipa kecil, misalkan anggaplah ukuran pipa setengah inci misalkan ya. Terus nanti kalau selang besar ini mewakili, anggap saja misalkan ini misalkan pipa 1,5 inci gitu ya. Nah dalam percobaan ini saya akan mengalirkan air ya dari wadah di atas ke wadah di bawah, sehingga wadah di bawah ini sampai penuh. Nah ini saya letakkan bola pingpong untuk agar kawan-kawan lebih jelas melihatnya. Kalau bolanya mengapung sampai tinggi itu berarti udah penuh.
Nah, dari hasil pengukuran kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan ya bahwa pipa yang besar terus dari tandon sampai ke pemakaian itu paling cepat alirannya, yaitu hanya memerlukan waktu 10,64 detik untuk memenuhi wadah di bawah. Kemudian yang paling lama yaitu yang pipanya kecil terus ya, dari tandon sampai ke keran kecil terus, memakan waktu 45,21 detik. Nah, ini akhirnya kita bisa membuat kesimpulan bahwa kalau kawan-kawan memakai pipa itu bisa besar dari tandon sampai ke dekat keran, maka kawan-kawan akan mendapatkan aliran air yang paling kencang gitu. Nah, kemudian kan ada yang nanya nih, Pak, bagaimana tadi kalau digedein di tandon ya, terus nanti sampai sebelum masuk dinding terus ada pengecilan lagi. Nah, ternyata dari hasil pengukuran tadi itu menunjukkan nilai 29,82. Itu kedua tercepat ya kawan-kawan, kedua tercepat. Jadi masih bisa mempercepat ya kalau kawan-kawan membesarkan dari tandon sampai ke kepanjangan tertentu ya. Masih bisa lebih cepat, tapi nggak signifikan ya, bedanya sedikit. Jadi antara 29, sekian sama berapa tadi, 34 ya, kawan-kawan perhatikan sendiri ya. Jadi bandingkan sendiri ya, lalu ambil kesimpulan sendiri mana yang kawan-kawan mau ikuti ya. Nah, sebetulnya tidak mengherankan ya kawan-kawan kalau kawan-kawan memakai pipa itu besar terus dari tandon sampai ke keran-keran, karena memang secara teori itu head loss atau pressure drop atau kerugian ya atau penurunan tekanan itu memang banyak terjadi di pipa kecil dibandingkan pipa besar. Karena kawan-kawan kalau tertarik, ini nih saya buatkan ya di papan tulis nih. Nah, rumusnya kira-kira seperti inilah kawan-kawan. Ini head loss ya, penurunan tekanan ya. Kemudian L ini adalah panjang pipa ya. Lalu D ini adalah diameter pipa. Kemudian V ini kecepatan air ya. G ini percepatan gravitasi. Kita konsentrasi ke sini loh kawan-kawan. Nah, kalau diameter itu makin besar, lihat ya, diameter di sini itu makin besar, maka head loss itu ya, penurunan tekanan makin kecil kawan-kawan. Artinya apa? Makin besar pipa, hambatan kita itu makin kecil ya. Nah, kehilangan tekanan kita makin kecil gitu loh. Makin kecil pipa, lihat kalau diameternya makin kecil, ini kan pembagi nih ya. Kalau dia makin kecil, maka hasil di sini akan makin besar. Artinya apa? Makin kecil pipa, maka kehilangan tekanan kita akan makin besar gitu. Artinya apa? Makin pelan aliran air gitu ya kawan-kawan. Kemudian sekalian ya kawan-kawan, dari rumus ini kita bisa lihat nih. L ini panjang ya, dalam bahasa Inggris length. Panjang pipa ini juga berpengaruh terhadap ini penurunan tekanan air. Makin panjang pipa, makin besar penurunan tekanan air ya. Artinya apa? Alirannya makin lemah kan kawan kalau makin panjang. Ya, otomatis ya. Pipa kalau makin panjang gitu pasti makin lemah alirannya. Nah, kemudian V ini kecepatan. Nah, kecepatan air mengalir ya. Kecepatan air mengalir itu membuat penurunan tekanan juga lebih besar. Artinya apa? Kawan-kawan mungkin sering kan bilang pipa kecil alirannya lebih kencang gitu ya. Kalau dialirkan lewat pipa besar alirannya lebih lambat. Kecepatannya maksudnya, kecepatannya. Nah, jadi di sini inilah. Jadi kalau diameter pipa itu besar, maka kecepatannya itu kan makin rendah ya kan. Kecepatan air itu mengalirnya makin rendah, sehingga ini kehilangan tekanan juga makin berkurang gitu loh. Udah kawan-kawan nggak usah bingung dengan ini. Yang penting percaya aja bahwa makin kecil pipa itu kita aliran airnya makin pelan gitu loh. Prinsipnya itu. Terus makin panjang pipa, aliran air kita itu makin pelan juga gitu. Kemudian ada satu lagi yang belum nggak tercakup di sini ya kawan-kawan.
banyak kan apa itu namanya jumlah belokan ya. Misalkan kawan-kawan pasang kening, kemudian pasang T gitu ya. Kemudian pasang klep, misalkan klep tabok ataupun pasang ini ya, stop kran misalkan. Kemudian pasang lagi soket ya. Dah macam-macam. Yang penting apapun yang kalian atau kawan-kawan pasang di pipa itu selalu menjadi hambatan ya kawan-kawan. Jadi kalau bisa pipa itu lurus aja gitu lebih bagus daripada belok sana terus dibelokin lagi, belok lagi ke sini, agak naik lagi, belok kiri, belok kanan. Nah ini juga membuat pipa apa itu aliran air di dalam pipa menjadi lambat kawan-kawan. Nah sekian dulu ya kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini memberikan pencerahan ya, ada manfaatnya untuk kawan-kawan yang mungkin sedang merencanakan masang pipa di rumahnya gitu. Nah kalau kawan-kawan masih ada yang bingung pengen ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti ya kita akan usahakan menjawabnya. Terima kasih sudah menyaksikan.